Ya, baik. Selamat pagi, Ibu Lois. Iya, selamat pagi, Pak. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sangat bersemangat. Walaupun kemarin kita habis pulang dari Bandung ya, Iya. jadi memang kewajiban kita melaksanakan PI kedua untuk saat ini. Nah, Bu Is, seperti biasa, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan progres dari pembelajaran modul kemarin. Sudah siap? Iya, sudah siap. Baik, Bu Is, yang pertama kita akan bertanyakan tentang refleksi persoalan pusat. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin Bu Is sudah mempelajari modul tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan kemarin, bagaimanakah hasil yang perlu diproses pengambilan keputusan yang dilakukan? Setelah mempelajari modul 3.1 ya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, ternyata kita itu memang tidak bisa mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa dan tidak bisa mengambil keputusan itu hanya atas sudut pandang sendiri. Ternyata di dalam modul tersebut kita mempelajari 9 langkah yang harus diambil ketika kita akan memutuskan sesuatu seperti itu. Jadi ketika menghadapi masalah, kita tidak bisa secara sekarang melihat masalahnya seperti ini, maka solusinya seperti itu. Jadi kita harus ada identifikasi terlebih dahulu, seperti identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian keterlibatan pihak lain siapa saja, kemudian juga ada uji tentang uji benar dan salah, kemudian uji publikasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita juga harus bisa menentukan opsi trilemanya. Nah, kemudian setelah ada opsi trilema, kita membuat sebuah keputusan. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata harus ada juga evaluasi dan refleksi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ibu dalam keputusan itu sudah berdasarkan 9 cara berpikir itu, ataukah mungkin Pak saya belum semua nih ya? Untuk secara keseluruhan dari 9 langkah tersebut memang belum semua ya Pak. Jadi itu perlu pengembangan tersendiri dari saya, utamanya karena memang modul ini baru saya pelajari sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya memang tidak tahu langkah-langkah apa saja ketika kita akan memutuskan suatu masalah gitu, solusinya akan seperti apa. Maka saya juga identifikasi masalah, kemudian keberpihakan pihak lain gitu. Kemudian opsi trilema hanya itu saja. Biasanya hanya selesai sampai sudah adanya solusi. Belum ada yang namanya evaluasi dan refleksi seperti itu dari solusi yang kita ambil. Nah, mungkin perbedaannya setelah Ibu mempelajari modul tersebut itu ada pengembangan berarti tidak sampai di keputusan. Iya. Memang harus ada evaluasi, kemudian refleksi terkait dengan keputusan yang diambil, apakah sudah tepat atau belum, dan bagaimana pencapaiannya. Baik. Ibu, yang kedua, menurut Ibu yang masih perlu dikembangkan atau dievaluasi seperti apa? Baik, yang perlu dikembangkan itu ya tentunya dari 9 langkah itu setelah saya analisis ternyata memang betul sekali. Jadi kita itu dalam memutuskan sesuatu memang harus banyak pertimbangan ternyata gitu ya. Jadi tidak bisa ini sudut pandang kita seperti ini, beda lagi sudut pandang orang lain. Kemudian apalagi kalau di lingkungan sekolah seperti itu, kita ada kepala sekolah, ada rekan-rekan sejawat seperti itu. Sudut pandang setiap orangnya pasti berbeda-beda gitu. Dan semuanya saling berkehubungan. Maka dari itu perlu adanya pengembangan 9 langkah gitu. Seperti itu. Karena memang keputusan kita tidak bisa sendiri. Karena pastinya setiap orang memiliki sesuatu yang berbeda. Bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan tersebut gitu ya Bu ya. Baik, yang ketiga Ibu, menurut Ibu apa nih yang kira-kira mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang paling mendukung itu sebenarnya komunikasi dan kolaborasi sih Pak ya, dari 9 langkah yang kita ambil itu, karena memang di dalamnya ada komunikasi, ada kolaborasi. Jadi komunikasinya dengan berbagai pihak. Ini masalahnya seperti ini. Bagaimana nih menurut Ibu, menurut Bapak gitu, solusinya akan seperti apa gitu. Kemudian uji benar salahnya seperti apa gitu. Kemudian kolaborasinya dari musyawarah itu sendiri, kira-kira untuk solusi seperti ini seperti apa nih jalan keluarnya seperti itu. Mungkin setiap orang akan memiliki pendapat masing-masing, tapi kita dengan musyawarah menuju mufakat, insya Allah solusi tersebut dapat mencapai nilai-nilai kesejahteraan untuk sesama. Betul sekali. Boys, mungkin Ibu sudah hatam betul dengan ilmu etika, juga moral. Nah, pertanyaan saya sebelum ke inti ya, perbedaannya apa sih? Perbedaan bujukan moral dengan dilema etika. Kalau bujukan moral itu lebih ke benar lawan salah, tapi kalau dilema etika itu benar lawan benar seperti itu. Jadi memiliki dua sisi yang berbeda, tapi dua-duanya
ada konsekuensi tersendiri seperti itu. Nah, mengerucut ya Bu ya ke dilema etika. Pernah nggak Ibu memiliki pengalaman terkait dengan kejadian yang berkaitan dengan dilema etika di sekolah Ibu, dan seperti apa? Mungkin dari waktu dekat ini aja ya Pak ya. Yang pertama itu dari rekan sejawat gitu. Memang kita sering ngobrol gitu ya, karena sekarang kan kalau di Sejapati, kemudian di kehidupan sehari-hari gitu, apalagi sekarang menghadapi kurikulum merdeka, kita itu kan harus ada pengembangan diri ya Pak sebagai guru. Nah ya seperti itu. Kemudian kita sebagai guru juga memiliki tugas mengajar. Nah otomatis kan bentrok, dua-duanya harus gitu ya. Satu untuk pengembangan kompetensi kita itu baik, benar gitu ya. Satu lagi untuk tugas itu sudah tugas kita, iya kewajiban kepada anak gitu ya. Sebagai guru kita harus menuntut anak di kelas seperti itu. Nah dua-duanya memang baik, dua-duanya kewajiban kita gitu ya. Tapi mana yang harus kita dahulukan atau bisa kita kesampingkan, atau mungkin setelah saya mempelajari modul ternyata kita tidak bisa memilih di antara keduanya, tapi kita mencari opsi dilema di mana dua-duanya bisa berjalan seperti itu. Nah otomatis di situ juga saya kemarin dengan komunitas praktisi juga ini ada salah satu koneksinya ya, berkomunikasi gitu. Gimana nih pengembangan guru kan kompetensinya harus dilaksanakan, sedangkan kita kalau Zoom kadang ada jam 8 gitu, meskipun daring ya Pak, ada jam 8, ada jam 10 gitu, sedangkan di waktu itu kita sedang mengajar gitu, anak tidak mungkin terkepala. Ya ternyata setelah saya berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat di komunitas gitu, gini aja Bu, sekarang kita sudah difasilitasi PMM. Nah, di situ ada pelatihan mandiri. Nah, tidak perlu Zoom di pelatihan mandiri itu. Kita hanya membaca materi. Sedangkan kalau kita membaca materi itu waktunya tidak mesti harus jam 8, jam 9 gitu. Kita bisa di luar waktu. Makanya kita memanfaatkan PMM seperti itu. Jadi, kita tidak mesti mengikuti pengembangan kompetensi yang harus Zoom sehingga meninggalkan kegiatan di kelas itu dengan alasan pengembangan kompetensi. Maka dari itu kita manfaatkan saja PMM. Seperti itu. Nah, itu ketika ada option dilema yang memang kita bisa ambil. Kondisinya ketika memang itu adalah tugas dari sebuah SKKG dan memang setiap kali mengadakan sebuah workshop ini dan sebagainya, dan kebanyakan kan memang di jam mengajar ya, di hari Sabtu pukul 8. Apa yang dipilih? Kalau saya ketika memang ada jadwal seperti itu yang memang mengganggu kegiatan pembelajaran, maka saya menghubungi wali kelas karena saya kan kebetulan belum motor. Bu, saya hari Sabtu ada pelajaran PAI di kelas 1 misalkan seperti itu. Nah, tapi saya hari Sabtunya ada kegiatan PAI ini. Mungkin bisa nggak Bu kalau misalkan saya jadwalnya diganti. Jadi kalau saya ketika memang ada kegiatan di hari tersebut, sedangkan itu ada KBM, maka saya menghubungi ke wali kelas gitu untuk mengubah jadwal supaya tidak mengganggu. Ya, keren bagus. Baik, bagus Ibu. Kemudian nomor 5 ya kalau nggak salah. Nah, menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah mengajari pada modul? Secara global itu belum ya. Belumnya di mana? Di belumnya ya, di uji-ujinya itu, uji publikasi, kemudian uji benar salahnya. Terkadang kita terbawa oleh emosi gitu ya. Kasihan lah, inilah itulah segala macam gitu ya. Jadi secara globalnya mungkin di uji-ujinya itu memang belum terlalu melakukan langkah yang 9 seperti itu. Berarti kan Ibu bilang bahwa memang beberapa hal yang dilakukan. Iya. Nah, nyambung ke dan menabung. Kemudian apa sih yang dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan selama ini? Oke. Mungkin yang perlu dikembangkan itu adalah analisisnya ya Pak. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, kemudian analisisnya dari segi benar salahnya, kemudian keberpihakan pihak lainnya gitu. Kemudian analisis itu tadi uji publikasi, uji benar atau salahnya. Nah, segala pengujiannya itu memang harus kita lakukan di 9 langkah itu. Kemudian yang memang
masih jarang dilakukan itu adalah evaluasi dan refleksinya gitu ya. Iya, seperti itu. Mungkin itu yang perlu dikembangkan, padahal itu kan bentuk tindak lanjutnya ya dari solusi yang kita betul, tidak ruginya dari keberhasilan yang telah kita capai, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ketika kita tidak melakukan refleksi, evaluasi, maka kita nggak akan punya tolak ukur gitu kan tentang apa yang sudah kita lakukan itu. Dan saya harapkan mungkin Ibu kedepannya bisa melakukan hal tersebut. Amin. Siap, Ibu. Ya, oke, Ibu, masuk kepada program yang berpihak kepada murid ya. Saya ingin tahu apakah Ibu sudah membuat rancangan terkait dengan program murid, dan saya ingin tahu berapa jumlahnya. Untuk program-program ini sebetulnya dari sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa program gitu. Yang pertama itu tabur, itu tabungan refleksi. Itu jadi siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka dibiasakan untuk membuat refleksi secara tulis maupun tidak tertulis seperti itu. Dan alhamdulillah dari program tabur itu sendiri sekarang saya sudah sedang menyusun gitu pantun-pantun dan puisi anak. Ternyata ketika mereka pembelajaran itu ada yang memang anak-anaknya suka menyampaikan refleksinya berupa pantun dan puisi seperti itu. Ternyata itu kebanyakan di kelas 4 dan kelas 5 seperti itu. Tapi itu masih dalam proses penyusunan gitu. Dan di waktu dekat ini program yang berdampak kepada murid itu saya sedang merancang program buber gitu. Buber yang nantinya akan ada tambahan program Liko. Nah, gitu. Yang pertama buber itu adalah duha berjamaah dan duhur berjamaah seperti itu, karena kebetulan sekarang musolanya sudah ada ya, sudah selesai seperti itu. Kemudian saya mengarahnya dari duha dan duhur berjamaah itu nanti ada lagi program Liko. Nah, program Liko ini ya, Liko ini maksudnya dari kajian. Nah, kajian itu ya mungkin kalau dari segi waktunya bisa menyita waktu 7 sampai 10 menit lah gitu. Secara singkat saja seperti itu. Kemudian di sini saya ingin duha berjamaah dan duhur berjamaahnya itu nanti siswa itu di mana mereka bisa menanamkan kepemimpinan mereka untuk menjadi imam seperti apa, untuk menjadi muadzin seperti apa, seperti itu. Makanya saya itu memanfaatkan fasilitas atau aset yang ada di sekolah berupa musola sehingga program buber ini bisa berjalan dengan baik meskipun masih rancangan sederhana lah dengan Pak Juhairi sebagai ustaz. Baik, mungkin sudah ada 3 ya program. Dan saya harapkan memang semua hal tersebut itu bisa berkorelasi dengan program Pancasila. Iya. Baik. Nah, dari ketiga program tersebut dukungan apa yang dibutuhkan saat ini dan dari siapa? Oke, baik. Dukungannya itu lebih ke saran-saran kemudian teladan dari guru-gurunya gitu ya. Sebenarnya dari rekan sejawat itu dukungan sangat penting gitu, karena kita itu di sini sebagai guru akan menjadi teladan bagi siswa seperti itu. Makanya guru-gurunya juga girohnya mudah-mudahan bisa memberikan semangat berupa teladan kepada siswa seperti itu. Kemudian selain dari rekan sejawat, dari kepala sekolah tentunya seperti itu. Nah, selain itu rekan sejawat dan kepala sekolah, karena memang mereka itu kan wali kelas ya, otomatis kegiatan pembelajarannya lebih banyak dengan siswa seperti itu. Makanya dari itu saya menginginkan mereka juga memberikan waktu lah, karena memang kan di sini kegiatannya kalau duha itu pas istirahat, kemudian pas zuhur juga itu biasanya kan di akhir pembelajaran ya seperti itu. Makanya saya ingin membangun kolaborasi dan komunikasi dengan wali kelas, dengan kepala sekolah supaya waktunya sholat duha dan waktunya sholat zuhur mah banyak dikurangi lah seperti itu mungkin kegiatan pembelajarannya, atau mungkin nanti ditambah setelah kegiatan zuhur seperti itu kalau memang masih ada yang ingin disampaikan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini kelasnya bisa tahu dan bisa tahu. Oke, Ibu yang menjadi tantangan selama ini, Ibu ingin mengaplikasikan. Kalau dari segi tantangannya itu ya, kalau kemarin dalam program tabur itu memang ketika pas sebulan awal mereka belum paham ini tabur refleksi itu harus apa Bu gitu. Mereka kesulitan untuk menyampaikan refleksi secara lisan seperti itu. Makanya saya membuat mangga silahkan baik di sticky note, kemudian di buku tulis, untuk kemudian di kertas, silahkan kalian sampaikan dengan secara tertulis seperti itu. Kemudian
setelah mereka sudah paham, alhamdulillah sekarang bisa berjalan dengan baik. Nah, sedangkan untuk Buber dan Liko itu sendiri, karena ini ya di sini itu bisa dikatakan sekolah gemuk ya Pak. Jadi satu kelasnya itu memang banyak, sedangkan satu kelasnya itu bisa 20 sampai 25 gitu. Jadi satu kelasnya karena memang dibagi dua kelas ya gitu, 40 kadang per tingkatannya. Jadi kapasitas masjid yang memang sederhana lah seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk kurang ini gitu dengan jumlah siswa gitu. Makanya tantangannya dari segi tempat mungkin saya belum bisa memaksimalkan ketika semuanya harus ikut. Iya, seperti itu. Satu sekolah mungkin tidak bisa seperti itu. Bahkan untuk kegiatan yasinan saja ada yang di masjid, ada yang di depan kelas seperti itu. Makanya mungkin nanti harus ada solusi bagaimana nih supaya kegiatan tetap berjalan tapi siswa juga bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah atau berjamaah. Berarti secara langsung Ibu sudah menjawab tantangannya seperti apa ya. Baik, mungkin kita akan wawancara Ibu ya tentang perkembangan komunitas praktisi. Kan waktu itu saya udah minta Ibu untuk membuat sebuah praktisi. Nah, saya ingin tahu sekarang terkait dengan komunitas yang dibangun, peran Ibu saya seperti apa? Di komunitas praktisi ini sebetulnya dalam berarti beberapa 3 bulan ke belakang ini sudah dibentuk dan kami baru menamakannya KPS kemarin. KPS apa itu? Komunitas Praktisi Sekolah gitu. Baru segitu ya, sederhana ya namanya gitu. Iya, KPS Cigedang gitu ya. Kemarin pertama itu yang didiskusikan di komunitas praktisi bersama rekan-rekan itu adalah monopoli edukatif dan sudah di print dalam bentuk spanduk ukuran 2 meter kali 2 meter gitu, dan itu sudah dipraktikkan di kelas 5 gitu. Jadi dadunya itu dari boneka, dadu boneka yang besar seperti itu gitu. Kemudian yang kedua kemarin itu sempat merencanakan untuk pemanfaatan rumah belajar, aplikasi rumah belajar dan aplikasi PMM gitu, karena kemarin ada singgungan dari Korwil kemudian dari dinas, kok ini Cigedang belum ada pemanfaatan bentuk-bentuk video pembelajaran di rumah belajar itu yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti itu. Kalau bisa nanti di share ya ke teman-teman seperti itu. Cuman belum dilaksanakan edukasi ke kakak sejawat yang lain gitu. Karena sekarang fokusnya di ANBK lah gitu teman-teman yang lainnya, karena memang yang dibentuk dari komunitas praktisi ini saya fokusnya ke yang muda seperti itu. Ya, seperti itu supaya memang lebih lama lagi. Iya. Baik. Ibu, terkait dengan perubahan yang dilakukan melalui komunitas praktisi, apa nih perubahan yang kita lakukan? Perubahan yang menyenangkan di sini ternyata ketika kita membentuk komunitas praktisi, kita komunikasi dan kolaborasinya itu lebih enak gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah gitu, seperti kemarin ketika saya menghadapi tugas untuk membuat monopoli edukatif ini, kok dari yang sederhana bisa lebih menarik seperti apa nih gitu. Ternyata ketika berunding dengan teman-teman saya, terutama Bu Mumun yang intens dengan Patrian seperti itu. Nah Bu, gimana nih kalau misalkan semua pelajaran itu bisa menyangkut dalam satu monopoli gitu. Jadi ini bisa digunakan oleh pelajaran apapun gitu. Jadi nggak cuma PAI, makanya di gambar-gambarnya juga pas kemarin itu, gimana Bu kalau misalkan dimasukkan gambar-gambar rumah adat Indonesia seperti itu, kemudian ada angka-angkanya, misalkan perkalian berapa, nanti anak merefleksikan nih jawabannya berapa, kalau salah dia dapat refleksi atau pertanyaan seperti itu. Itu memang supaya nantinya yang dibuat itu bisa umum lah ya. Iya. Tidak hanya terfokus ke agama, maka dia lainnya. Ibu rencana itu terkait dengan komunitas itu yang dibuat. Nah, karena sekarang itu sedang fokus di ANBK, makanya saya itu kemarin sudah merencanakan dengan Pak Yaya, kemudian dengan Bu Mumun gitu, bagaimana caranya kita membuat kegiatan nanti untuk pengimbasan atau edukasi tentang rumah belajar dan PMM seperti itu ya. Karena sebetulnya kalau di Cigedang ini kalau untuk PMM baru satu item gitu yang diikuti itu yaitu pelatihan mandiri, sedangkan setelah saya beberapa bulan ini mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu, ternyata ada asesmen, bentuk-bentuk asesmen, kemudian administrasi seperti itu sebetulnya bisa
bisa mengadopsi dari situ gitu. Cuman mungkin guru-guru yang lain belum begitu paham lah itu pemanfaatannya seperti apa. Kemudian di rumah belajar juga ternyata di situ ada video-video pembelajaran seperti itu. Cuman jadi guru-guru itu belum mengaktifkan akunnya seperti itu. Jadi kan harus ada daftar dulu seperti itu. Gitu. Makanya saya dengan guru-guru yang lain itu ingin pemanfaatan PMM dan rumah belajar selanjutnya bisa lebih diintes di Cigedang ini gitu. Jadi baik Ibu, hubungan terkait dengan pengembangan hubungannya itu saya lebih ke saran, kemudian sarana prasarana gitu. Kalau saran itu ya saran yang membangun lah gitu untuk program-program selanjutnya, utamanya karena memang SDN Cigedang ini kan punya slogan ya, Cigedang berprestasi seperti itu. Makanya saya ingin jadi prestasi tersebut bukan hanya siswanya, tapi gurunya juga seperti itu. Jadi sebagai teladan juga untuk anak-anak, oh ini guru-gurunya juga karena slogan berprestasi, oh prestasinya bagus juga gitu. Apalagi sekarang kan zamannya IT ya seperti itu. Nah selain itu juga sarana prasarana karena memang di sekolah ini kan ada Chromebook, ada internet seperti itu. Jadi supaya ini tuh bisa mendukung kompetensi guru-guru di Cigedang ini lebih meningkat seperti itu. Ibu dari semua modul yang dibuat ini dipelajari dari modul 1.1 sampai sekarang 3.3 ya. Menurut Ibu, refleksi dari Ibu ya, manakah modul yang memang ternyata adalah modul yang paling dikuasai Ibu dan paling mencerminkan Ibu? Sebetulnya dari modul 1.1 sampai modul 1 dan modul 2 itu satu paket. Dari modul 1 itu lebih ke paradigma kita ya, mengubah paradigma kita itu karena dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi misinya dan budaya positif, ternyata itu mengubah mindset saya bahwa saya sebagai guru itu sekarang di zaman saat inilah gitu, kita itu memiliki kewajiban untuk menuntun, tapi menuntunnya itu juga harus diselaraskan dengan kodratnya anak gitu. Sekarang itu nggak mesti refleksi pembelajaran atau ulangan seperti itu tertulis saja seperti itu, tapi kita harus tahu minat anak seperti apa, kemudian mereka itu memiliki kemampuan di bidang apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa, jadi kita harus menyelaraskan dengan mereka seperti itu. Kemudian di modul 2 juga tentang kegiatan berdiferensiasi ya, kemudian PSE-nya seperti itu, dan praktik coaching untuk supervisi akademik itu lebih ke pembelajaran. Nah di sini yang lebih mencerminkan saya justru ke modul 2. Kenapa modul 2? Karena saya lebih tertarik ketika kita membuat pembelajaran itu lebih menarik. Nah gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ternyata setelah saya evaluasi, mereka itu memiliki kecenderungan ketika pembelajaran PAI itu bukan hanya ceramah, tapi Bu, boleh nggak kalau saya buat kaligrafi refleksinya? Boleh. Kemudian kegiatan pembelajarannya dihubungkan dengan IT gitu, apakah menampilkan slide atau video atau permainan gitu. Seperti di kelas 4 dan kelas 5 yang selalu sampai saat ini gitu ya. Bu, bisa nggak kalau setiap terakhirnya ada permainan gitu. Permainannya saya selalu menyajikan dari kahot, puisi, kemudian yang kemarin yang baru itu word seperti itu, alhamdulillah gitu. Dan mereka itu selalu tertarik gitu ketika ditanyakan, senang nggak belajar sama Ibu? Ya alhamdulillah Bu, senang gitu. Lebih paham ternyata ya Bu, kalau misalkan kita berbentuk permainan tapi edukasi tapi berbentuk permainan seperti itu ternyata. Itu Pak. PR Ibu harus mencari berbagai permainan lagi Bu. Iya. Karena memang anak-anak itu lebih interesting ya ketika kita menggunakan game-based learning ada metode konvensional. Nah Ibu, sebaliknya sekarang, modul mana yang menurut Ibu, saya harus belajar lebih dalam nih karena saya belum begitu paham gitu. Tentunya kalau yang belum begitu paham sebetulnya dari modul 3.2. Jadi 3.2 kalau tidak saya itu tentang aset ya. Nah tentang aset itu memang saya dalam dunia pendidikan kan baru sebentar ya seperti itu. Kemudian saya juga selama ini belum pernah yang namanya jadi pemegang aset. Kemudian ketika kemarin mempelajari tentang modul pendalaman aset seperti itu, potensi-potensi yang ada di sekolah itu seperti apa gitu. Kemudian saya melakukan aksi nyata dengan mewawancarai kepala sekolah, kemudian pemegang aset dan dengan sejawat seperti itu. Ternyata analisis kita biasanya lebih ke fisik
ternyata iya, jadi aset itu lebih dihubungkan Iya. kepada fisik. Padahal- Iya, padahal gitu kan ada 7 modal utama gitu ya, termasuk politik dan lingkungan alam juga itu termasuk ke dalam aset sekolah, dan Iya. bahkan manusia juga itu sebagai aset gitu. Ya itu dia, betul. Sebelum kita masuk ke penggerak, kita memiliki paradigma yang tepat. Iya. Kita share juga di video kedua. Ya sesuatu yang tentang fisik ya, ya banyak hal yang memang dapat kita jika aset. Contohnya lingkungan, Iya. kemudian SDM sekitar dan sebagainya. Ibu sudah rampung, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Kita akan lanjutkan ke sesi yang kemudian kita akan melakukan penilaian untuk para pengunjung. Terima kasih Bu. Iya,